Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Abdul Rahman dan saudari Fadilah Nisful Maulidiyah akan mempresentasikan tentang pentingnya integrasi masyarakat. Integrasi sosial. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial didefinisikan sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda satu sama lain dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola masyarakat yang memiliki fungsi kompatibilitas. Slide selanjutnya yakni macam-macam integrasi sosial. Yang pertama yaitu integrasi keluarga. Di dalam kehidupan keluarga terdapat anggota-anggota keluarga yang antara anggota satu dan lainnya memiliki peranan dan fungsi. Integrasi keluarga akan tercapai jika antar anggota keluarga satu dan lainnya menjalankan kedudukan, peran dan fungsinya sebagaimana mestinya. Apabila antar anggota keluarga sudah tidak lagi memerankan perannya sesuai dengan kedudukannya, maka keluarga tersebut sudah dianggap tidak terintegrasi lagi. Yang kedua yaitu integrasi kekerabatan. Yang dimaksud dengan kekerabatan adalah hubungan sosial yang diikat oleh pertalian darah dan hubungan perkawinan, sehingga menghasilkan nilai-nilai, norma-norma, kedudukan, serta peranan sosial yang diakui dan ditaati bersama oleh seluruh anggota kekerabatan yang ada. Integrasi antar anggota kekerabatan akan terjadi jika masing-masing anggota kerabat yang ada mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam sistem kekerabatan tersebut. Yang ketiga, integrasi asosiasi atau perkumpulan. Asosiasi adalah satuan sosial yang ditandai oleh adanya kesamaan kepentingan, atau dengan lain berkata dapat dikatakan bahwa asosiasi merupakan perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan minat, kepentingan, dan kegemaran. Macam-macam integrasi sosial yang keempat yakni integrasi masyarakat. J.P. Jilin and J.L. Jilin dalam bukunya Kultura Sosiologi mendefinisikan masyarakat sebagai the religious grouping in which common custom, traditions, attitudes, and feeling of unity are operative. Berangkat dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah satu, sekelompok manusia yang menempati wilayah tertentu. Dua, bertempat tinggal dalam waktu yang relatif lama. Tiga, terdapat tata aturan hidup seperti adat, kebiasaan, sikap, dan perasaan kesatuan. Yang keempat, rasa identitas di antara para warganya. Integrasi masyarakat akan tercapai jika kehidupan masyarakat tersebut telah terpenuhi semua unsur-unsur yang tadi, begitupun sebaliknya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka keadaan masyarakat tersebut tidak terintegrasi lagi. Selanjutnya yang kelima yakni integrasi suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya karena memiliki ciri-ciri yang mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal kebudayaan. Dalam beberapa kepustakaan sosiologi ditekankan bahwa suku bangsa merupakan kesatuan penduduk yang memiliki ciri-ciri: satu,
secara tertutup berkembang biak dalam kelompoknya. 2. Memiliki nilai-nilai dasar yang termanifestasikan dalam kebudayaan. 3. Mewujudkan arena komunikasi dan interaksi. Dan yang keempat, setiap anggota mengenali dirinya serta dikenal oleh lainnya sebagai satu bagian dari kategori yang dapat dibedakan dengan kategori lainnya. Slide selanjutnya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk integrasi. Yang pertama yakni integrasi normatif, merupakan integrasi yang terbentuk akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat memersatukan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang kedua, integrasi fungsional merupakan bentuk integrasi yang terciptanya karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, daerah Aceh terkenal dengan pertanian kopinya, sementara daerah Jawa Barat terkenal dengan perkebunan tehnya. Kemudian yang ketiga yakni integrasi koersif, merupakan bentuk integrasi yang tercipta berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam integrasi ini, penguasa menggunakan cara paksa dalam melakukan integrasi. Contohnya adalah penerbitan undang-undang yang mengharuskan setiap individu untuk menghargai hak asasi individu yang lain. Langsung saja, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu Saudara Rohman, memasuki poin yang keempat dari pembahasan kita kali ini, yaitu tahapan integrasi sosial. Tahapan yang pertama yaitu akomodasi. Penjelasan dari akomodasi sendiri adalah bentuk proses sosial yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu atau kelompok yang berusaha untuk saling menyesuaikan diri, tidak saling mengganggu dengan cara mencegah, mengurangi atau menghentikan ketegangan yang akan timbul atau yang sudah ada sehingga tercapai kestabilan atau keseimbangan. Jadi proses akomodasi itu misalnya kalau ada dua kelompok atau dua orang yang sedang bertikai, lalu kita menengahinya, menyesuaikan diri, tidak mengganggu. Maksudnya tidak mengganggu itu entah mencegah atau mengurangi atau menghentikan dua orang tadi. Nah, proses seperti itu tadi itu dinamakan dengan akomodasi. Akomodasi itu termasuk dalam tahapan integrasi sosial. Lanjut, tahapan yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok, karena kerjasama dapat menggambarkan sebagian besar bentuk interaksi sosial. Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antar pribadi atau antar kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Jadi kerjasama di antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda dalam masyarakat multikultural seperti masyarakat yang ada di Indonesia ini itu mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam integrasi sosial. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan kerjasama berarti kelompok-kelompok sosial yang berbeda itu akan saling menyesuaikan diri, melengkapi, membutuhkan, serta tidak memaksakan kehendak masing-masing yang dapat menimbulkan prasangka-prasangka yang memicu lahirnya konflik. Jadi kalau kita sering melakukan kerjasama, itu pasti akan terbiasa menyesuaikan diri, terus tidak memaksakan kehendak masing-masing. Nah, proses yang seperti itu juga merupakan tahapan untuk terciptanya integrasi sosial. Lanjut yang ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi sendiri adalah pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Tanpa ada koordinasi, suatu organisasi itu tidak dapat berjalan dengan baik. Jadi kalau
terbiasa koordinasi, itu pasti akan tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Lanjut yang keempat, yaitu asimilasi. Asimilasi sendiri itu adalah sebuah proses yang ditandai oleh adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara orang, perorangan, atau kelompok-kelompok manusia guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Jadi kalau setelah koordinasi itu pasti akan muncul pemahaman yang sama. Nah, dalam pemahaman yang sama itu kita pasti bisa saling menyesuaikan diri. Proses penyesuaian diri tadi itulah yang dinamakan dengan asimilasi. Yang kelima yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Proses sosial itu akan berlangsung hingga unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Tapi umumnya akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Jadi salah satu contoh bentuk akulturasi itu adanya Masjid Kudus. Itu kan dulu asalnya bangunan yang dibawa oleh Hindu Buddha. Kemudian dirubah menjadi suatu masjid. Percampuran dua budaya. Ya, intinya seperti itu akulturasi. Poin selanjutnya yaitu faktor penentu integrasi sosial. Jadi suatu integrasi sosial itu bisa berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama yaitu homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Sebaliknya, kalau kelompok atau masyarakat majemuk, integrasi sosial akan sulit dicapai dan memakan waktu yang sangat lama. Nah, contoh kelompok atau masyarakat yang homogen itu yang seperti apa? Contohnya seperti kelompok atau masyarakat dengan satu suku bangsa saja. Jadi kalau suku bangsanya cuma satu, itu maka integrasi sosialnya akan semakin cepat dicapai. Yang kedua yaitu besar kecilnya kelompok. Ya, umumnya dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosial lebih mudah tercapai. Hal itu disebabkan dalam kelompok kecil, hubungan sosial antar anggotanya itu terjadi secara intensif, sehingga komunikasi dan menukar budaya akan semakin cepat. Dengan demikian, penyesuaian atas perbedaan-perbedaan dapat lebih cepat dilakukan. Kalau lebih cepat dilakukan, berarti integrasi sosial akan lebih cepat dicapai pula. Yang ketiga yaitu mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang itu tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya atau penduduk asli. Jadi, semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula terjadi proses integrasi sosial karena penduduknya keluar masuk. Sementara itu dalam masyarakat yang mobilitasnya rendah seperti daerah atau suku yang terisolasi, itu integrasi sosialnya dapat terjadi dengan cepat. Yang terakhir, yang keempat yaitu efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Jadi semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakatnya tercapai. Lanjut poin yang terakhir yaitu contoh integrasi sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik individu, sosial, ataupun kelompok. Jadi contoh-contoh yang saya cantumkan di sini itu adalah contoh dari integrasi sosial yang bahkan sehari-hari pun terkadang kita melakukannya. Ada banyak sekali contohnya, di sini tidak
saya sebutkan semuanya, selebihnya bisa dilihat di makalah, juga tidak bisa saya contohkan satu persatu. Ya, ini mungkin beberapa bisa saya bacakan, seperti tidak mengutamakan ego dan kepentingannya, bersilaturahmi, beribadah, saling tolong-menolong, mengikuti upacara bendera, melestarikan kebudayaan bangsa dengan mengikuti setiap pementasan, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang kurang tepat atau kesalahan-kesalahan yang baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kami perwakilan dari kelompok 8 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan, saran, ataupun masukan akan kami terima dengan senang hati. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.